selamat datang di podcast Administrasi Bisnis 2024. Nah, kali ini aku akan membahas berbagai topik penting nih. Nah, pada sesi kali ini aku akan mengupas tuntas tentang arah dan sasaran sistem pendidikan nasional. Saya Nakisha sebagai host dan ada kakak-kakak cantik. Ini ada Arwi Widya Stuti. Halo Kak. Halo, Selanjutnya ada Jihan Alipa. halo. Selanjutnya ada Kak Revalina Eri. Halo semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas gambaran umum sistem pendidikan nasional. Mari kita mulai dengan sejarah pendidikan di Indonesia. Nah, untuk memahami sistem pendidikan nasional kita penting nih untuk melihat ke belakang pada sejarahnya. Pada masa kolonial, pendidikan di Indonesia sangat terbatas dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu aja. Nah, setelah kemerdekaan, pendidikan menjadi prioritas utama. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa yang menjadi cikal bakal sistem pendidikan nasional. Nah, pada masa Orde Baru, pendidikan lebih terpusat dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan menyediakan pendidikan dasar yang lebih merata. Namun, setelah reformasi, pendidikan mengalami desentralisasi, memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengolah pendidikan. Selanjutnya, boleh nih buat Kak Revalina buat ngejelasin nih lebih lanjutnya kepada Kak Reva, boleh. Oke, terima kasih Nakesha. Jadi aku di podcast kali ini aku mau menjelaskan nih tentang struktur dan jenjang pendidikan di Indonesia. Pasti kalian tahu saat ini kan struktur pendidikan Indonesia tuh terdiri dari beberapa jenjang. Yang pertama itu yang paling pertama banget itu ada pendidikan anak usia dini atau yang bisa dikenal sebagai PAUD. Nah, habis lulus dari PAUD, anak-anak masuk ke pendidikan dasar yaitu sekolah dasar atau SD selama 6 tahun. Nah, habis lulus dari SD diikuti oleh sekolah menengah pertama atau SMP selama 3 tahun. Nah, habis lulus dari SMP, selanjutnya siswa bisa melanjutkan ke sekolah menengah atas atau SMA atau juga bisa melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dan masing-masing ini sama nih guys, jadi selama ada 3 tahun juga. Nah, terakhir habis lulus dari SMA atau SMK, ada pendidikan tinggi yang meliputi universitas atau institut, sekolah tinggi, akademi, dan juga politeknik kayak kita-kita nih sebagai mahasiswa politeknik gitu. Oke, makasih buat Kak Evelina atas penjelasannya. Nah, selanjutnya boleh buat Kak Jihan buat ngejelasin apa nih perubahan dan reformasi utama dalam sistem pendidikan. Boleh dong Kak Jihan. Oke, perubahan dan reformasi utama dalam sistem pendidikan itu sering sekali berubah-ubah, seiring berjalannya waktu. Kurikulum nasional ini juga mengalami banyak perubahan, mulai dari kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994, hingga kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada 2006 atau yang biasa kita sebut dengan KTSP, dan kurikulum 2013 atau Kurtilas adalah yang terbaru dengan fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi kepada siswa itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Jihan atas penjelasannya. Nah, yang terakhir nih kita boleh sharing-sharing sama Kak Arum, gimana sih data statistik pendidikan terbaru. Boleh dong Kak Arum sharing-sharingnya. Oke, kalau data sih menurut data dari Kemendikbud, angka partisipasi kasar atau yang biasa disebut dengan APK untuk pendidikan dasar itu mencapai 98%. Sedangkan angka partisipasi murninya atau APM itu sekitar 93%. Namun APK untuk SMA atau SMK sekitar 85% dan APM hanya sekitar 70%. Nah, ini tuh menunjukkan adanya banyak
siswa yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kesenjangan antara pendidikan di perkotaan dan pedesaan juga sangat terlihat ya. Di kota-kota besar itu kualitas pendidikannya lebih baik dengan fasilitas lengkap, gurunya banyak. Nah, sementara di desa terpencil itu banyak banget sekolah yang masih kekurangan guru dan fasilitasnya. Nah, jika dibandingkan dengan negara lain berdasarkan hasil tes dari PISA, Indonesia itu masih berada di peringkat bawah dalam hal literasi, matematika, dan sains. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia itu masih banyak yang perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang pendidikan. Seperti itu, Kak Keisha. Oke, terima kasih buat kakak-kakak narasumber yang udah ngejelasin dalam podcast aku kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast dan seri kita tentang arah dan sasaran sistem pendidikan nasional. Kita telah membahas tentang sejarah, struktur, perubahan kurikulum, dan data statistik pendidikan di Indonesia. Meski banyak kemajuan telah dicapai, tantangan seperti kesenjangan pendidikan dan peringkat internasional yang rendah masih ada. Diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Oke, segitu aja nih, Rangers. Dadah, sampai jumpa di next episode. Terima kasih Kak Jihan, Kak Arum, dan Kak Revalina. Bye-bye. Sama-sama. Makasih juga. Bye-bye.